narasumber kedua, Bapak Yoga Moniko. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Facan atas terima kasih Pak Facan atas waktu yang diberikan. Yang terhormat seluruh dosen yang ikut bergabung dalam acara ini, dan yang saya cintai mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa, dan yang katanya terhormat netizen Indonesia. Semoga acara hari ini dapat membantu seluruh stakeholder yang terlibat dalam acara ini untuk memberi gambaran tentang e-commerce di era pandemi ini. Nah, di sini sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Pak Andri sudah cukup banyak, tapi mungkin akan saya sedikit tambahkan ya. Nanti kita bahas yang simpel-simpel saja. Kita coba bahas yang simpel-simpel saja. Sebelum saya lanjutkan ke materi, mungkin perkenalan terlebih dahulu karena memang tidak semuanya dari Universitas Pelita Bangsa. Untuk nama saya sendiri Yoga Religia. Untuk pengalaman kerja saya pernah bekerja di berbagai bidang ya. Dulu pernah menjadi tenaga ahli di Kementerian Desa, kaitannya tentang data mining, saya membidangi olah data. Lalu saya pernah jadi konsultan IT di Universitas Trilogi, itu menangani database dan pembuatan sistem e-kampus. Lalu juga pernah menjadi konsultan IT di Kementerian PUPR. Saat ini saya menjadi dosen di Universitas Pelita Bangsa. Untuk selain pengalaman kerja yang saya sebutkan tadi, kesibukan saya yang lain saat ini sedang merintis marketplace. Ya, ada 2 marketplace yang saya rintis. Yang pertama sudah saya rintis dari 2018 yang lalu, namanya belanjaukm.com. Yang dari namanya saja itu sudah mengarah ke UMKM ya, karena memang marketplace tersebut saya sediakan khusus untuk UMKM. Lalu yang baru saya rintis beberapa minggu yang lalu, isi produknya juga belum ada, itu namanya sepatuse.com. Di sepatuse.com itu startup bisnis saya dengan 2 orang rekan yang di dalamnya itu menjual mebel. Nah, jadi untuk jualan mebel ternyata sekarang itu tidak harus punya mebel. Nanti saya ceritakan sedikit tentang sepatuse.com dan belanja UKM. Ya, langsung saja. Kalau kita membicarakan tentang UMKM, perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu kan jumlah penduduknya terbesar keempat di dunia dengan 250 juta jiwa lebih, di mana dari jumlah tersebut 51 juta unit usaha yang ada di Indonesia itu dikuasai oleh UMKM, mayoritas oleh UMKM. Artinya apa? Artinya jumlah tersebut itu mewakili 99,9 unit usaha yang ada di Indonesia. Namun, sayangnya apabila dilihat dari sumbangan terhadap produk domestik bruto, jumlah UMKM tersebut hanya menyumbang sebesar 60% saja, sekitar 60-an% saja. Lain halnya dengan unit usaha besar. Unit usaha besar itu jumlahnya berarti berapa? 0,01%. Itu dapat menyumbang terhadap produk domestik bruto di Indonesia itu sebesar hampir 40%, yaitu 39,sekian%. Artinya apa? Artinya kinerja UMKM di Indonesia itu masihlah rendah. Next, berikutnya, kenapa kok bisa demikian? Itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Hadiyati, ya, karena di sini semuanya mahasiswa, nanti kalau nggak ada dasarnya diomelin mahasiswanya nanti. Menurut Hidayati tahun 2015 terdapat 2 masalah utama yang dihadapi oleh UMKM. Yang pertama itu minimnya akses informasi pasar. Jadi akses informasi pasar di UMKM itu ya lokal saja, di kalangan terbatas. Maka begitu ada UMKM dengan unit usaha yang sejenis, maka persaingannya akan sangat ketat. Selain itu ada persaingan pemasaran produk, yaitu memperebutkan pasar tadi ya. Mengakses pasarnya sudah sulit, ruang lingkupnya terbatas, ruang waktunya juga terbatas.
karena masih menggunakan cara-cara tradisional. Dua masalah utama UMKM di kita saat ini itu. Lah, itu masalah dulu Mas. Itu masalah dahulu sebelum COVID. Lah, sekarang kan ada COVID-19 karena tema hari ini kita membahas peran UMKM menyongsong era digital di era COVID ini kan. Sekarang kan era COVID. COVID itu seperti apa sih? COVID di Indonesia itu nah, COVID di Indonesia itu sekarang jumlahnya sudah tidak sedikit lagi ternyata. Jumlahnya sudah ada 36.400-an. Yang sembuh baru 13.000, yang meninggal sudah banyak. Innalillahi ya. Yang dalam perawatan masih 21.000. Saya pantau 3 hari terakhir yang lalu itu masih 20.000 yang dalam perawatan. Ini udah naik 1.000. Wih, cepet banget Pak ya? Artinya kemarin itu permasalahan UMKM terkait akses pasar, terkait minimnya informasi pasar itu sudah menjadi momok yang menghambat UMKM. Sekarang ada COVID. Lalu dampaknya apa? Gara-gara COVID nih. Ya, kalian tentu karena masih banyak ada beberapa ini, ada Pak, yang tidak pedulikan virus ini. Iya, betul. Ada yang tidak mempedulikan dan menganggap virus itu tidak ada ya. Indian. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu, nah ini bisa kita lihat ya. Menaker sebut bahwa ada 3 juta pekerja saat ini dirumahkan kena PHK gara-gara imbas corona. Dampaknya itu. Ada lagi ya, yang menyebutkan, Kadin menyebutkan ada 6 juta, ada yang menyebut 3 juta, ada yang menyebut 6 juta. Misalkan kita ambil rata-rata itu berarti rata-ratanya sekitar 5 juta gitu ya, 4,5 juta. Artinya banyak banget tenaga kerja yang di PHK. Lah larinya kemana? Nah, kalau kalian pernah belajar tentang kewirausahaan, tentu kita sering mendengar yang namanya analisa SWOT. Di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kelemahan ada kelebihan. Nah, maka dari banyak orang yang di PHK, banyaknya orang dibatasi secara social distancing, adanya PSBB, itu muncul peluang ya, yaitu adanya layanan digital. Layanan digital saat ini banyak sekali Mas. Layanan digital itu ada yang kayak tadi disebutkan Pak Andri, ada Tokopedia, Shopee, itu kan marketplace ya. Lalu ada media sosial, Facebook, YouTube, Instagram, lalu ada pemanfaatan internet, SEO gitu kan. Itu menjadi peluang yang sebenarnya itu memang harus dicoba UMKM. Sekarang menjadi sangat wajib. Nah, dulunya harus, sekarang sangat wajib. Kalau dulu mungkin menyongsong era digital itu pelan-pelan, sekarang gara-gara corona didorong agar jangan lama-lama lah. Kita harus segera beralih ke digital. Lah, sektor yang terdampak corona ini ternyata juga banyak. Makanya Grab tadi meramalkan seperti itu. Sektor yang terdampak itu banyak. Ada sektor wisata itu terdampak paling parah. Kalau kalian tahu Iris Hotel ya, itu udah tutup. Rider hidup segan mati tak mau. Traveloka, kalau kalian lihat di Twitternya itu update story-nya apa? Nggak ada update story jalan-jalan seperti biasa. Update story-nya tuh malah adminnya kayaknya bingung. Coba dibuka aja Twitternya. Itu artinya apa? Pariwisata itu terdampak, terpukul keras sekali. Lah, yang potensi menguat tuh apa? Ya ada migas, agribisnis, telekomunikasi. Telekomunikasi ini sangat meningkat sekali. Retail, e-commerce ya, itu meningkat sekali. Farmasi, kesehatan, produk kesehatan itu meningkat sekali. Itu karena corona. Akhirnya ya semua unit usaha itu didorong keras agar segera menuju era digital. Lah kalau didorong keras kita harus tahu potensinya Mas Mbak. Kalau didorongnya seperti itu harus tahu potensinya. Saya pernah mengutip data dari IWS. IWS itu Internet World Statistic. Di
Di dalamnya itu waktu saya mengutip pertama kali tahun 2017, di situ Indonesia itu masih menjadi urutan kelima sebagai negara yang penduduknya terbanyak menggunakan internet di dunia. Masih urutan kelima, itu tahun 2017. Saya buka kemarin, ini saya bikin slide-nya 3 hari yang lalu. Saya buka 3 hari yang lalu, Indonesia itu sudah masuk ke posisi keempat, menggeser Brazil. Brazil jumlahnya masih 149. Indonesia 2017 itu masih 132. Lah sekarang 2020 di kuartal 1 itu Indonesia ada 171. Peningkatannya itu melejit, Mas. Melejit. Itu ada 4 kalinya peningkatannya di Brazil. Artinya itu apa? Artinya ya pendorongan untuk segera go digital itu mau nggak terelakkan. Orang sudah mulai sadar ke situ. Gitu. Lalu potensi apa lagi? Ternyata penggunaan e-commerce di Indonesia itu jumlah konsumennya paling gede di Asia Tenggara. Jumlah konsumennya paling gede di Asia Tenggara. Namun yang disayangkan ternyata benar seperti kata Pak Indri tadi, yang menurut Kominfo tadi bilangnya ada baru 6% UMKM yang terlibat dengan era digital. Kalau saya baca di Tokopedia itu bilangnya UMKM baru 7-8%, artinya itu masih di bawah 10%, itu sedikit sekali. Sayangnya yang menggunakan e-commerce di Indonesia itu malah dari unit usaha besar, karena ya tadi UMKM masih terseok-seok gitu. UMKM masih terseok-seok. Padahal peluangnya gede. Gitu. Lah kenapa kok UMKM sampai terseok-seok seperti itu? Padahal udah didorong, user sudah mulai beralih menggunakan internet sehingga Indonesia jadi nomor 4 terbanyak di Indonesia. Lah penyebabnya itu apa kok UMKM terseok-seok? Ternyata ada 3 masalah utama, Mas. 3 masalah utama. Masalah pertama itu UMKM di Indonesia masih menerapkan praktek tradisional dalam hal produksi dan pemasaran. Prosesnya itu semuanya masih manual. Ya, itu mengindikasikan adopsi teknologi yang digunakan itu rendah. Lalu ada yang bilang bahwa kebanyakan UMKM masih merasa tidak perlu. Mindset seperti itu tuh ada gara-gara ya tadi, mungkin ada tadi yang celetuk, mungkin sekedar celetuk, tapi itu benar bahwa banyak orang yang tahu di Indonesia itu banyak corona tapi nggak sadar bahwa corona itu bahaya. Akhirnya nekat, milihnya ngadepnya caranya tradisional. Masih ke pasar, ada petugas medis ke pasar malah diusir, dan seterusnya dan seterusnya. Itu karena mereka dah terlanjur nyaman. Kalau kalian nyaman ditinggalkan juga nggak mau kan. Nah karena mereka dah terlanjur nyaman, mereka nggak mau beralih. Kalau penelitian di luar itu yang dilakukan oleh Jones itu bukan Jomblo Ngenes ya, itu emang nama aslinya Jones. Itu bagi UMKM di Indonesia tidaklah mudah untuk mengadopsi e-commerce. Hal tersebut sebagian dikarenakan oleh perubahan teknologi yang terus berlanjut. Jadi teknologi kan berkembangnya sangat pesat. Itu sangat pesat sehingga UMKM itu mau mengikuti pun keteteran. Resource-nya itu terlalu banyak, orang bingung mau pilih yang mana. Bahkan dulu Kementerian Perindustrian tahun 2018, Pak Direktur Jenderal Industrinya pernah mengatakan sejauh ini untuk UMKM baru pelatihan pemasaran, masih dalam pelatihan. Untuk transaksi belum bisa, apalagi membutuhkan teknologi modern. Padahal tadi peluang internetnya penggunanya sudah meningkat sangat pesat. Lalu penggunaan e-commerce di Indonesia itu penjualannya paling banyak, malah dimanfaatkan usaha besar. Dan UMKM kita itu padahal paling banyak ya, sangat banyak di Indonesia. Tapi ya kondisinya seperti ini. Lalu so what? Apa? Lalu apa yang diperlukan? Yang diperlukan itu kalian. Bukan jawaban dari saya, yang diperlukan itu kalian. Kalian semua itu orang-orang IT yang lahir cepret, megang HP bisa buka YouTube. Yang lahir langsung bisa bikin akun Facebook. Coba bandingkan kalian dengan ibu kalian misalkan.
Kalian buatkan akun Facebook, begitu HP-nya ganti, lupa password, yang dimarahin Facebooknya atau kalian yang dimarahin? Kalian yang dimarahin. Karena memang kesulitan. UMKM di kita itu mayoritas di usia 34 sampai usia 56-an lah. Itu artinya penguasaan terhadap teknologinya itu rendah. Sedangkan kalian masih fresh. Pemikiran kalian maju. Kalian punya cita-cita, kalian punya visi, punya misi di masa depan. Kalian akan menjadi lebih baik. Kalian melihat orang-orang di luar sana, UMKM di luar sana bingung memasarkan. Kalian tahu cara memasarkannya. Lah, ini berarti jawabannya so what? Jawabannya so what must I do? Jadi apa yang perlu saya lakukan? Nah, jawabannya itu kalian yang bisa jawab. Apa yang bisa kalian lakukan? Kalian orang TI. Secara berpikir itu kalau misalkan diajar di kelas, saya ngasihnya materi, kalian ngambek. Buktinya ngambek itu apa? Tidur. Ya. Karena orang TI itu action gitu. Orang teknik kan action, teknik itu action. Bukan sekedar mengkonsepkan. Lah kalian pengen action apa, itu sebenarnya di mindset kalian itu sudah ada. Karena kalian bisa menggunakan teknologinya. Jadi sekali lagi itu karena kalian bisa menggunakan teknologinya. Pak, saya belum bisa menggunakan. Kalian belajar 1 minggu itu saya yakin pasti bisa menggunakan teknologinya. Berbeda dengan UMKM tadi yang kondisinya itu berada di usia parubaya gitu ya. Itu belajar seminggu belum tentu bisa, Mas. Saya di awal sempat cerita, saya membuat sebuah marketplace namanya Belanja UKM. Saya di situ melakukan pelatihan untuk UMKM. Ternyata itu waktu pelatihan mereka antusiasnya itu sangat wow, sangat hebat. Pada bertanya, caranya gini. Begitu pelatihannya selesai apa? Ya sudah, nggak ada yang terjadi, nggak ada yang berubah. Karena mindset mereka itu ya tadi, mereka nyaman dengan konsep-konsep tradisional. Tujuannya ikut pelatihan apa? Bukan untuk bisa menggunakan teknologi, tapi tujuannya malah biar bisa mengenalkan produk yang mereka peroleh, yang mereka tawarkan ke teman UMKM-nya. Ini loh Bu, saya punya produk ini, dibeli yuk gitu. Manual. Nah, kalian punya potensi. Kalian tahu cara menggunakannya. Nah, lalu tinggal bagaimana cara Anda mengelola UMKM yang tidak tahu cara menjualnya tadi, biar bisa jualan. Gitu kan? Makanya saya bikin Spadose.com. Spadose.com itu saya punya teman saya agak tanda kutip ya, mohon maaf karena mungkin bukan dari bidang IT, agak gaptek gitulah, agak gaptek. Dia punya bisnis properti, dia punya mebel, dia punya waterboom, dia punya toko bangunan, tapi gaptek. Saya telepon, bro, saya punya aplikasi nih. Padahal dalam tanda kutip aplikasi yang bikin tim ya, bukan saya, karena saya bagian koordinasi. Punya aplikasi nih, kolaborasi yuk, aplikasinya gratis. Nanti aku ambil barang dari kamu, tak jualin. Aku ambil untung berapa, kamu yang nentuin. Dia mau, akhirnya terintislah Spadose. Itu baru dirintis kemarin. Ternyata mereka tuh menyambut dengan tangan terbuka. Siapa tahu tetangga kalian tuh ada yang jualan dimsum, ada yang jualan mie ayam, nggak tahu cara jualannya. Kalian yang jual. Produksi itu biar orang lain nggak apa-apa. Kalian yang jual. Karena mereka mau jual itu bingung. Sekarang kan PSBB, bingung mau jual. Lah Pak, bagaimana cara menjualnya biar orang tertarik? Gitu kan pertanyaannya. Bagaimana cara menjualnya biar orang tertarik? Nah, kalian pasti tahu 2 berita ini. Yang pertama ada info tentang Keke bukan boneka. Itu saya sekali muter lagunya itu terngiang-ngiang di kepala saya selama 2 hari. Ya diketawakan ya silahkan kalian ya. Tapi emang lagunya itu terngiang-ngiang di kepala saya 2 hari. Gara-gara lagu itu. Terus terang saya tidak menikmati video tersebut. Tapi saya terpengaruh. Akhirnya dia menjadi paling hit di YouTube. Lah kenapa kok dia bisa ngehit?
Padahal tidak disukai, kok bisa ngehit? Lalu ada juga prank sembako yang dilakukan oleh si Ferdian itu, yang ngasih sembako sampah. Tidak hanya media Indonesia yang menyorot, bahkan media luar negeri pun, dari Amerika sampai Inggris, berarti dari ujung ke ujung kan, itu ikut menyorot. Artinya ada apa ini? Orang kok mau-maunya, nggak suka kontennya ditonton. Nonton prank sembako sampah itu kan nggak menarik. Kenapa ditonton? Nonton keburukan boneka, terus terang kalau untuk saya nggak tertarik. Saya lebih suka akustik dan lain-lain gitu ya. Itu nggak menarik. Kenapa kok saya tonton? Ternyata jawabannya adalah karena saya nggak ngapa-ngapain. Saya punya waktu longgar yang banyak. Sehingga karena waktu saya longgar banyak, akhirnya kurang aktivitas yang membangun. Akhirnya coba searching berita aja, gitu. Searching YouTube. Nah, itu potensi, Mas. Itu potensi. Saat ini pengguna internet itu melejit dan butuh kesibukan. Shopping itu juga kebutuhan orang. Maka manfaatkanlah itu. Bikin konten-konten yang menarik agar orang tertarik. Karena orang sekarang jalan-jalannya tidak ke mall lagi, tapi ke media sosial. Contoh lagi nih. Ini siapa, Mas? Mbak. Kalau yang Mas-Mas nggak tahu ya. Kalau yang Mbak-Mbak biasanya tahu nih. Ya, ini Han Sohee. Han Sohee itu mbak-mbak pelakor katanya. Itu banyak orang benci sama dia, tapi nggak bisa membencinya gara-gara mbaknya cantik gitu kan. Dia itu main film The World of Merit itu ya kalau nggak salah ya. Ya, itu berperan sebagai pelakor. Orang Indonesia seluruhnya itu tahu bahwa itu hanya film. Dia sebagai aktor profesional menjadi pelakor. Tapi saya lihat di Instagramnya, kok yang komen orang Indonesia semua. Komennya ada yang menghujat, ada yang ngebelain, ada yang sekedar bilang mbaknya cantik, ada yang bilang dia mirip Pak Bogum. Itu karena apa? Ya tadi. Karena orang sebenarnya punya waktu untuk jalan-jalan, tapi jalan-jalannya di media sosial. Nah, silahkan kalian cari UMKM di sekitar kalian. Masalah tentang kemampuan kalian untuk marketing itu kalian saya yakin sudah tahu. Umpama belum tahu karena kalian masih muda semua, itu punya kesempatan untuk mencari tahu dengan lebih mudah. Ini saatnya kalian beraksi, saatnya kalian unjuk diri. Tentu buktikan bahwa kalian lebih unggul dari teman-teman di usia Anda yang lain. Buktikan bahwa Anda layak untuk sukses di masa yang akan datang. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Kami akan mengambil beberapa pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan. Pada sesi diskusi ini kita akan menghadirkan para narasumber. Baiklah, kita panggil Bapak Andri Firmansyah, Eskomenkom, dan Bapak Yoga Renici, Eskomenkom. Silahkan hadir di sesi diskusi dan tentunya nanti akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah di-chat oleh beberapa rekan-rekan mahasiswa. Silakan tempat dan waktunya kami persilakan. Silakan. Ada pertanyaan berikutnya. Mungkin terkait dengan sekarang ini tadi sudah dipaparkan bahwa bukan sudah saatnya lagi kita tidak mengetahui tentang digital marketing dan sebagainya, karena dulu itu kekurangan informasi salah satu kelemahan ya, tentang UMKM itu. Nah, kalau kita memulai dari awal, tadi sudah disampaikan bahwa kita harus mengetahui traffic, konversi, dan dari traffic, dari konversi, dan dari relationship. Nah, sejauh mana Pak Yoga mengetahui efek dari COVID ini, hingga apakah memungkinkan bahwa seorang pelaku UKM itu malas untuk belajar, untuk mengetahui tentang yang digital traffic tadi, yang kita terkaitkan dengan tidak ada alasan lagi bahwa sekarang ini harus mulai bertransformasi ke digital marketing. Demikian, coba. Ya. Terima kasih Pak Facan atas penyampaian pertanyaannya dari mahasiswa tadi ya. Untuk UMKM sendiri, sambil saya copot jelas. Enak ya. Longgar. Untuk UMKM sendiri itu menurut saya itu sebenarnya mereka itu tidak malas.
mereka itu semangat. Oke. Apalagi kalau misalkan PSBB ini masih berlanjut, mereka mau nggak mau memang harus ke arah situ. Tapi masalahnya tadi, mereka itu meskipun sudah belajar, kadang sering lupa caranya. Ya kendala-kendala teknis seperti itu. Pernah saya mengajar UMKM yang seperti saya jelaskan tadi, itu dari mulai pelajaran mengambil gambar, lalu mengenali pasar, memetakan pasar, lalu memanfaatkan search engine, lalu cara mengupload ke e-commerce, ya. Itu nggak butuh waktu seminggu. Waktu hitungan hari mereka sudah lupa caranya. Ya. Ujung-ujungnya apa dari pelatihan itu kadang disalahartikan. Pak Eka bisa tolong uploadkan produk saya. Saya kan tujuannya memberikan pelatihan, nah ini dimintain tolong. Ini bukannya saya tidak mau membantu, tapi tujuan pelatihannya itu Nggak tersampaikan. iya tidak tersampaikan. Tujuannya kan agar mereka mandiri, bergerak secara mandiri, memanfaatkan digital marketing gitu kan Pak. Iya, betul. Tapi nyatanya malah mereka menghubungi saya, lalu bilang, Pak Eka tolong bantu diuploadkan. Bahkan gambar-gambar yang dikirim itu bukan gambar yang hasil foto, tapi brosur yang sudah jadi, sudah ada keterangan-keterangan, lalu minta diuploadkan. Yang gambar itu saya rasa kurang menjual. Betul. Nah, ketika menghubungi seperti itu kan tentunya tidak bertemu langsung. Biasanya lewat japri, lewat chat. Itu juga informasi yang disampaikan antara saya yang mau membantu menguploadkan pun itu tidak tersampaikan dengan seutuhnya. Mereka cuma bilang ini produknya ayam goreng, harganya 20.000, tolong dijualkan. Dan deskripsinya mana? Padahal di pelatihan itu saya sudah jelaskan, ini perlu deskripsi yang jelas loh. Betul. Ini seperti ini loh, gitu kan? Betul. Itu enggak lah. Makanya tadi di materi yang saya sampaikan itu sebenarnya kalau UMKM bergerak itu mau. Buktinya tadi mereka menghubungi saya. Buktinya mereka ikut pelatihan. Tapi masalahnya yang membantu mereka untuk go digital itu ternyata tidak sekedar pelatihan, melainkan butuh juga pendampingan. Ya. Nah, salah satunya karena teman-teman yang ikut seminar ini saya rasa usianya muda semua. Dan ibaratnya misalkan hari ini belum bisa cara menggunakan digital marketing, belajar seminggu tuh saya yakin bisa ya. Bisa, karena masih muda, masih fresh. Bisa seminggu lah, 5 hari itu bisa. Sudah jago. Saya kemarin nyoba mahasiswa saya untuk ini saya ada akun sosial media nih. Kalian butuh tempat KKP, silakan KP di startup saya. Ini coba di branding. Cariin followers sebanyak ini, target pasarnya ini. Belajar mereka bisa. Mereka bisa dibimbing. Kemauan ya intinya. Kemauan, ya betul. Mereka ada kemauan untuk ke situ. Artinya berarti kan mahasiswa seperti kalian tuh bisa, kalau yang dari bimbingan itu bisa, kalian bisa. Padahal itu saya nggak ada kriteria tertentu untuk mahasiswanya. Siapa yang mau ikut magang, silahkan daftar. Kebetulan karena saya batasi 3, yang daftar pertama 3 orang pertama ya saya terima gitu kan. Iya, bisa. Nah kalau mereka bisa, kenapa Anda nggak bisa memfasilitasi? Berarti kan pertanyaannya jangan dibalikkan ke kami sebagai narasumber, tapi kembalikan ke Anda. Mau tidak Anda membantu UMKM untuk go online? Nah kalau misalkan Anda punya produk sendiri, mau tidak Anda go online? Betul. Gitu saya rasa. Ya. Karena kan kebanyakan kan gini, kalau kayak UMKM itu kan sekarang ini, kondisi bukan sekarang ini. Sekarang ini mungkin sudah mulai muncul banyak anak-anak muda yang bikin startup baru, punya produk tertentu, dia posting di Instagram, channel Instagramnya masing-masing gitu ya. Iya. Namun ada juga satu UMKM yang mungkin memang awalnya itu yang punya artinya sudah bukan generasi yang sekarang, artinya pengetahuan jangankan di desain Photoshop dan sebagainya, saya rasa minim sekali, apalagi bagaimana cara mengupload juga itu juga, bagaimana cara membuat channel itu juga. Nah, ada tips trik barangkali dari Pak Andri atau Pak Yoga supaya masyarakat yang sekiranya yang masih tidak mengetahui ini, apakah butuh pendampingan yang tadi disebutkan oleh Pak Yoga, butuh pendampingan dari mahasiswa, sedangkan yang namanya UMKM tidak ngerti mana sih tempat pendampingan itu, dan dari mulainya itu gimana saya untuk mulai pendampingan. Ya bisa bantu dulu ya. Ayo. Ini biasa kalau saya kasih tips kalau pas lagi belajar di awal ya. Kadang-kadang kita banyak baca, banyak belajar, banyak lupa.
ya kan? Iya. Banyak baca, banyak belajar, banyak lupa. Sedikit baca, sedikit lupa. Tidak pernah baca, tidak pernah belajar, tidak pernah lupa. Nah sekarang kita mau yang mana nih? Apa yang golongan yang ketiga? Atau mau yang golongan keempat nih? Orang-orang yang luar biasa, banyak belajar, banyak baca, tidak pernah lupa. Nah, bagaimana kita bisa meraih yang keempat ini nih? Banyak belajar, banyak baca, tidak pernah lupa. Solusinya, you must practice. Artinya kita harus banyak latihan, dan take action. Betul. Kalau nggak dimulai, nggak kita coba yang tadi seperti mengupload gitu. Coba aja dulu. Yang namanya pertama kali kan orang megang mouse aja gemeteran gitu ya. Kalau generasi milenial mah megang mouse mah dipegang aja. Kalau bagi ya seperti generasi kami gitu ya, generasi udah usia hampir setengah abad gitu ibaratnya, untuk memulai sesuatu yang baru tuh effortnya memang luar biasa. Tapi tidak ada alasan untuk bertransformasi. Coba dulu latihan, nanti hasilnya akan mengikuti kok. Kalau menurut saya seperti itu. You must practice ya. Ayo gak kali anak muda ya. Milenial. Yang bisa disampaikan. Sebenarnya kalau saya lihat itu di program studi TI itu kadang ada satu kesalahan persepsi. Untuk kolaborasi kadang mereka itu cenderung mencari yang sevisi, maksudnya serumpun ilmu. Padahal yang namanya ilmu pengetahuan itu luas sekali. Nah, itu sebagian sebesar apa sih dari ilmu itu? Ya kan kecil lah Pak ibaratnya kan gitu. Ya kan kecil. Nah kalau memang mereka terlalu pede dengan ilmu yang kecil tadi, yang sedikit tadi, padahal misalkan ilmu Allah itu ditulis dengan tinta dengan air seluas lautan itu aja nggak cukup kan? Itu mereka ya ilmunya terbatas di bidang yang saklek, maksudnya di dalam satu bidang aja. Tapi ya benar kata Pak Andri tadi, solusinya adalah kolaborasi. Jadi perlu ada kolaborasi antar bidang rumpun ilmu. Kalian kalau main ke prodi sebelah, prodi manajemen misalnya, janganlah sekedar nyari cewek-cewek yang cantik aja, lihat-lihat cuci mata, jangan. Tapi cari tahu potensi mereka, cari tahu potensi dia itu seperti apa. Misalkan, oh dia ini ternyata orang akuntansi. Oh berarti UMKM ini sekarang kan mulai digalakkan pajak. Oh dia paling nggak paham pajak. Oh ini dia orang manajemen. Kebetulan nih manajemennya manajemen marketing. Dia berarti tahu ilmu pemasaran. Dia bisa memetakan pasar. Oh main ke prodi lain di universitas lain ada jurusan DKV. Oh berarti dia bisa desain produk. Paling nggak kemasannya nanti akan jadi menarik. Pecel aja yang dibungkus plastik harga 10.000. Kalau dikemas dengan styrofoam yang cantik terus dikasih label harganya jadi 25.000. Padahal beli styrofoamnya cuma 1.500. Labelnya 2.000. Dan dengan pemasaran yang tepat, dengan kalian yang bisa memasarkan juga saling berkolaborasi, itu nanti yang akan datang. Nah, tadi pertanyaannya kan gimana nih UMKM-nya harus seperti apa? Kalian jangan mempertanyakan UMKM-nya. UMKM itu jelas mereka itu sedang mencari. Nah ya kalau yang dicari itu caranya gimana? Orang mau nyari di internet aja tadi saya bilang, tanda kutip gaptek. Ya kalian yang datengin harus aktif. Kalau mahasiswanya tidak aktif ya kalian tidak akan menemukan peluang bisnis. Karena konteks di sini itu sebenarnya yang terlibat siapa sih? Yang terlibat itu kalian terlibat membantu UMKM. Kalian dapat profit, UMKM-nya dapat profit sehingga kalian bikin bisnis bersama. Saya rasa gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Andri dan Pak Yoga. Oke, saya rasa kita sudah di ujung waktu acara ini. Luar biasa dan sangat banyak ilmu yang sudah kita dapatkan dari dua materi sumber tadi, dari dosen-dosen kita juga. Terima kasih kepada narasumber Bapak Andri Firmansyah dan Bapak Yoga Religi. Terima kasih kepada Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Kampus Pelita Bangsa dan tim yang sudah bertugas. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa dan dosen serta hadirin. Pada umumnya kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu kembali di Teknik Informatika berikutnya.
akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.